semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang definisi, klarifikasi media, alat dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD dengan mata kuliah Perkembangan Media dan Sumber Belajar. Nama saya Cahya Duza, NIM 230510703777, kelas 2302K, Pendidikan Agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Proses belajar dan media belajar adalah dua elemen yang tidak terpisahkan. Media belajar bukan hanya alat bantu, tetapi sumber belajar utama. Pentingnya memahami peran media belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar sumber belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, segala sesuatu atau orang yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, menurut Edgar, pengalaman sebagai sumber belajar yang luas dan mendalam. Konsep sumber belajar sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan sumber belajar yang efektif. Identifikasi kebutuhan sumber dan sarana pembelajaran berdasarkan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Inventarisasi sumber belajar yang tersedia di dalam dan di luar lembaga pendidikan. Klarifikasi dan kategorisasi sumber belajar untuk memudahkan akses dan pemanfaatan. Evaluasi dan pembaharuan sumber belajar secara berkala. Klarifikasi sumber belajar yang beragam. Sumber belajar yang berbasis lingkungan. Lingkungan alam misalnya teman, museum alam. Lingkungan sosial misalnya kunjungan ke tempat bersejarah, interaksi dengan komunitas. Sumber belajar berbasis media. Media cetak misalnya buku teks, jurnal ilmiah. Media elektronik misalnya itu perangkat lunak pembelajaran atau platform daring. Media audiovisual misalnya video pembelajaran, film, dan dokumentasi. Sumber belajar berbasis manusia. Narasumber asli misalnya ilmuwan, praktisi. Karya dan pengalaman siswa. Peran teknologi dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu memanfaatkan platform pembelajaran daring, menggunakan aplikasi dan perangkat lunak pembelajaran interaktif, memanfaatkan sumber belajar digital, misalnya perpustakaan digital, sumber belajar terbuka. Manfaat dan implikasi media pembelajaran yang efektif. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi, mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif, meningkatkan hasil belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Media pembelajaran adalah komponen krusial dalam pendidikan modern. Pengelolaan sumber belajar yang efektif memerlukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang beragam dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.